8.000 aja, Mbak. Iya, makasih. Biar aku saja yang bayar, sayang. Di era digital, transaksi keuangan semakin mudah dan cepat. Kita saksikan bagaimana Kris memudahkan transaksi sehari-hari, bahkan untuk hal-hal sederhana seperti membayar makanan. Hah? Gimana sih pacarmu itu, Mbak? Zaman udah serba cepat, masih aja pakai uang cash. Buang-buang waktuku aja loh kalian ini. Nah, Lihat tuh, dia harus keluarin dompet, keluarin uang, belum lagi aku harus ngasih uang kembalian. Mbok hidup tuh yang simpel-simpel aja gitu loh. Memang saya cuma pedagang kecil, tapi saya sudah pakai Kris. Maksud saya Kris. Hah? Nice. Ini, Bu. udah. Udah aku bayar. Kapan? Udah, ayo. Udah. Mau romantis aja sulit, makanya pakai Kris. Namun, bagaimana persepsi kemudahan ini memengaruhi adopsi cashless society, khususnya di kalangan mahasiswa? Penelitian ini, pengaruh persepsi kemudahan Kris terhadap fenomena cashless society, studi kasus mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur, akan menjawab pertanyaan tersebut. Perkenalkan, nama saya Dewi Alfia dengan NPM 24012010280, kelas F012. Pendahuluan. Di era digital, masyarakat semakin beralih ke transaksi non-tunai berkat kemudahan, kecepatan, dan keamanan yang ditawarkan Kris with Respond Kode Indonesia Standard menjadi solusi pembayaran digital yang populer di Indonesia, memungkinkan transaksi mudah melalui kode QR di berbagai aplikasi. Mahasiswa sebagai pengguna teknologi aktif memiliki potensi besar untuk mendorong adopsi cashless society. Penelitian ini mengkaji pengaruh persepsi kemudahan Kris terhadap perilaku cashless di kalangan mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur, dengan harapan memberikan wawasan bagi penyedia layanan pembayaran digital dalam meningkatkan strategi pemasaran dan mendorong adopsi cashless di generasi muda. Metode penelitian. Jenis data berupa data kuantitatif, sumber data adalah data primer, lokasi dan waktu penelitian kurang lebih selama 1 bulan yang dilakukan secara daring. Teknik pengumpulan data. Menggunakan kuesioner yang ditulis melalui Google Form lalu disebarluaskan melalui chat WhatsApp. Setiap pertanyaan menggunakan skala Likert 1-5. Populasi dan sampel. Populasi adalah seluruh mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur. Sampel menggunakan teknik simple random sampling dengan jumlah 32 sampel. Instrumen penelitian. Menggunakan kisi-kisi instrumen yang memuat indikator-indikator dari setiap variabel. Terdapat 2 sumber teori, yaitu teknologi akseptansi model serta teori terpadu penerimaan dan penggunaan teknologi. Berikut ini merupakan tabel kisi-kisi instrumen kuesioner penelitian. Variabel X dengan indikator 1. Pengetahuan dan persepsi awal pengguna terhadap Kris. 2. Motivasi dan faktor-faktor pendorong. Untuk variabel Y, indikator 1. Minat bertransaksi non-cash. 2. Kemudahan penggunaan dan persepsi manfaat. Variabel penelitian. Terdapat 2 variabel utama yang dianalisis. Variabel independen X, yaitu persepsi kemudahan Kris. Variabel dependen Y, yaitu fenomena cashless society. Definisi operasional. 1. Persepsi kemudahan Kris diukur melalui kuesioner yang mengevaluasi pengetahuan mahasiswa tentang Kris, kemudahan penggunaan, dan manfaat yang dirasakan dari penggunaan Kris dalam transaksi. 2. Fenomena cashless society diukur melalui kuesioner yang mengevaluasi frekuensi penggunaan aplikasi e-wallet, keterlibatan dalam transaksi non-tunai, dan perubahan pola konsumsi yang diakibatkan oleh penggunaan Kris dan e-wallet. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear sederhana. Data dari kuesioner akan diolah menggunakan kalkulator regresi dari Statistik Kingdom. Analisis regresi linear sederhana akan difokuskan pada 1. R-square, 2. F-hitung dan pengujian hipotesis, 3. P-value, 4. Persamaan regresi. Hasil penelitian. Deskriptif data penelitian berisi tabel karakteristik responden. Pengguna Kris, mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur, jenis kelamin, usia, sumber dana penghasilan, program studi, dan tahun ajaran. Selanjutnya, analisis deskriptif variabel penelitian. Terdapat tabel distribusi frekuensi tanggapan responden terhadap variabel X dan variabel Y. Ini merupakan tutorial
Menghitung regresi linear sederhana melalui kalkulator statistik Kingdom. Pertama, kita login terlebih dahulu di Google Chrome. Lalu kita ke opsi jawaban. Lihat spreadsheet. Di sini kita akan mengcopy jumlah data total variabel X dan jumlah total data variabel Y ke kalkulator statistik Kingdom regresi linear. Bila data sudah di copy paste, kita calculate, maka di sini akan keluar persamaan regresinya dan data-data lainnya yang diperlukan. Hasil analisis data penelitian. Pertama, R-square. R-square sebesar 57,8%. Variabilitas dalam fenomena cashless society Y dapat dijelaskan oleh kemudahan kris X. Artinya kemudahan kris merupakan prediktor yang cukup baik. Tetapi masih ada 42,2% variabilitas yang dijelaskan oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam model. Kedua, F-hitung dan pengujian hipotesis. F-hitung 41,0115 lebih besar dari F-tabel 4,17. Beta sama dengan 0,78. P-value lebih kecil dari 0,001. Hipotesis 0. Tidak terdapat hubungan linear antara kemudahan akses kris X dan fenomena cashless society Y, atau secara matematis beta sama dengan 0. Hipotesis 1. Terdapat hubungan linear antara kemudahan akses kris X dan fenomena cashless society Y, atau secara matematis beta tidak sama dengan 0. Karena kita telah menguji hubungan positif, kita juga dapat menyatakan hipotesis 1 sebagai beta lebih besar dari 0. Terdapat hubungan linear positif. Hipotesis 0 ditolak karena nilai F hitung signifikan dan nilai P sangat kecil. Koefisien regresi beta sama dengan 0,78 menunjukkan kekuatan hubungan yang cukup besar. Ketiga, P-value. P-value yaitu sebesar 4,533 kali 10 pangkat negatif 7 yang sangat kecil kurang dari 0,001. Ini menunjukkan bahwa hasil ini sangat tidak mungkin terjadi jika tidak ada hubungan sebenarnya antara variabel independen X kemudian kris dan variabel dependen Y, fenomena cashless society. Keempat, persamaan regresi. Y sama dengan 4,59 tambah 0,7798X. Persamaan ini menunjukkan bahwa untuk setiap peningkatan 1 unit dalam kemudahan kris X, fenomena cashless society Y diperkirakan akan meningkat sebesar 0,7798 unit. Intercept 4,59 menunjukkan bahwa ketika kemudahan kris sama dengan 0, fenomena cashless society diperkirakan akan bernilai 4,59. Kesimpulan. Penelitian ini menunjukkan kemudahan akses kris berpengaruh signifikan terhadap fenomena cashless society dengan R-square sebesar 57,8%, menunjukkan bahwa kris menjelaskan sebagian besar variabilitas dalam cashless society. Uji statistik menunjukkan F-hitung lebih besar dari F-tabel dan P-value yang sangat kecil, sehingga hipotesis 0 ditolak dan hipotesis 1 diterima. Persamaan regresi, Y sama dengan 4,59 tambah 0,7798X menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1 unit dalam kemudahan kris akan meningkatkan fenomena cashless society sebesar 0,7798 unit. Dengan demikian, semakin mudah akses kris, semakin tinggi tingkat cashless society. Saran: bagi lembaga jasa keuangan dan penyedia layanan pembayaran dibutuhkan strategi pemasaran yang efektif, menekankan kemudahan penggunaan, dan berinovasi pada fitur kris khususnya untuk mahasiswa. Bagi pemerintah dan pemangku kepentingan dibutuhkan peningkatan infrastruktur dan literasi digital, terutama di kampus untuk membangun kepercayaan dan keamanan transaksi. Bagi pelaku usaha di sekitar UPN Veteran Jawa Timur, dibutuhkan implementasi kris oleh pelaku usaha untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing bisnis di sekitar UPN Veteran Jawa Timur. Bagi penelitian selanjutnya, dibutuhkan untuk melibatkan variabel seperti kepercayaan, keamanan, kebiasaan pembayaran, akses internet, dan demografi yang lebih luas. Terima kasih telah mengikuti presentasi saya. Semoga informasi tentang pengaruh persepsi kemudahan kris terhadap fenomena cashless society studi kasus mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur bermanfaat bagi kita semua. Saya berharap penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana kemudahan kris dapat mendorong perubahan perilaku mahasiswa dalam bertransaksi. Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan hubungi saya melalui email di bawah ini.